Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramli Ihsan dengan NIM 22073033 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Yang saya hormati yaitunya Bapak Arifur Darmon sebagai dosen pengampu pada mata kuliah motor diesel. Tentunya saya hormati yaitu Bang Saiful sebagai asisten dosen dari Pak Arifur Darmon. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan mengenai materi tentang sistem New Superglow. Nah, sistem New Superglow merupakan sistem dari motor diesel yang berperan aktif dalam sistem pengapian dan juga merupakan sistem yang sangat penting dalam proses menyalanya nanti atau proses pengapian dalam motor diesel. Nah, latar belakang dari PPT ini yaitu latar belakang mengenai motor diesel, yaitu mesin diesel dikenal lebih hemat bahan bakar dan lebih tahan lama dibandingkan dengan mesin bensin. Namun mesin diesel memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah sulit dinyalakan pada saat cuaca dingin. Nah, untuk mengatasi masalah ini, para insinyur dan juga para peneliti telah mengembangkan sistem pemanasan awal bahan bakar, yaitu sistem ini dirancang untuk membantu mesin diesel menyala lebih mudah dan lebih cepat, terutama pada saat cuaca dingin. Nah, tujuan dari materi ini untuk untuk materi sistem news per glow, yaitu yang pertama memahami sejarah sistem news per glow, yang kedua memahami prinsip sistem news per glow, yang ketiga memahami komponen dan fungsi-fungsinya, yang keempat memahami cara kerja, yang kelima memahami jenis-jenis, yang keenam memahami letak dan arti kode. Nah, batasan masalahnya yaitu memahami sejarah sistem news per glow, memahami prinsip sistem news per glow, memahami komponen dan fungsi-fungsinya, cara kerja sistem news per glow, selanjutnya jenis sistem news per glow, letak dan arti kode sistem news per glow. Manfaatnya itu PPT ini atau makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, makalah ini atau PPT ini berguna sebagai pengembangan konsep tentang motor sinkron sekerap praktis. Nah, makalah ini diharapkan manfaat bagi yang pertama itu penulis, dapat menjadi bahan evaluasi dalam penulisan artikel selanjutnya, serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dalam pembuatan artikel ini. Kedua, dari pembaca yang dapat manfaat, dapat menambah pengetahuan baru dan wawasan bagi pembaca mengenai pemahaman sejarah sistem news per glow, memahami prinsip sistem news per glow, komponen dan fungsi-fungsinya, cara kerja sistem news per glow, jenis-jenis sistem news per glow, letak dan arti kode sistem news per glow. Nah, pada pembahasan kali ini ada 6 poin yang akan kita bahas mengenai sistem news per glow. Yang pertama itu sejarah sistem news per glow, yang kedua prinsip-prinsip news sistem per glow, yang ketiga komponen dan fungsinya, yang keempat cara kerja sistem news super glow, yang kelima itu jenis-jenis sistem news super glow, yang keenam letak dan arti kode sistem news super glow. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, yang di pembahasan pertama itu yang kita bahas adalah sejarah sistem news super glow. Nah, sejarahnya itu yang pertama mesin diesel telah digunakan selama lebih dari 1 abad dan selama ini awal mula tahun 1920-an. Pada tahun 1920-an sistem ini menggunakan busi pijar yang dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu yang membantu meningkatkan temperatur di dalam ruang bakar. Nah, pada tahun perkembangan 1950-an sampai 1980-an, pada tahun itu sistem pemanasan awal ruang bakar dengan timah diperkenalkan. Nah, pada tahun 1980-an, sistem ini menggunakan sensor untuk memantau temperatur di dalam ruang bakar dan secara otomatis mengaktifkan busi pijar saat temperatur turun di bawah level tertentu. Nah, sistem ini superglow pada tahun 1990-an, sistem ini menggunakan teknologi yang lebih canggih dan lebih efisien dibandingkan dengan sistem dan sistem pemanasan awal ruang bakar sebelumnya. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua dari poin kedua tadi. Yang pertama dari poin tersebut itu prinsip-prinsip news superglow.
Nah, sistem news perglow adalah suatu sistem di mana pemanasan pendahuluan dapat berlangsung dengan cepat, dengan maksud adanya glow plug yang dapat mengontrol temperatur sendiri untuk mempermudah waktu untuk menghidupkan mesin. Sistem tambahan untuk mempercepat kerjanya pemanasan glow plug berfungsi untuk memperbaiki pembakaran dalam cuaca yang dingin, untuk mengurangi asap berwarna putih atau diesel knocking. Sistem glow plug super terdiri dari glow plug safe atau temperatur controlling, dua relay glow plug utama dan bagian lainnya, tahanan glow plug transistor, sensor temperatur air pendingin, dan temperatur preheating. Nah, glow plug sendiri itu sebenarnya yang telah kita ketahui, glow plug itu merupakan komponen yang berfungsi untuk memberikan pemanasan awal pada ruang bakar di motor diesel. Nah, di glow plug ini digunakan pada mesin-mesin motor diesel tertentu saja yang menggunakannya, kadang ada juga yang tidak, ada juga yang ada yang menggunakannya. Namun pada sistem news perglow kita sudah menggunakan itunya sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk lebih mempercepat lagi pemanasan awal. Karena ini juga tergantung pada suhu yang ada pada sekitar mesin maupun ruang bakar. Nah, selanjutnya komponen yang ada pada news perglow ada temperatur controlling. Nah, temperatur ini berfungsi untuk mengatur apakah dari gelopak tersebut akan mengeluarkan panas yang bisa memanaskan ruang bakar atau tidak. Nah, temperatur ini akan mengaturnya nanti dan memberikan kodenya. Selanjutnya ada relay. Relay itu berfungsi sebagai untuk mengantisipasi bahwasanya terjadi konsletan pada komponen-komponen listrik melalui kabel, dan juga sebagai pengamannya nanti. Selanjutnya ada resistor. Resistor juga berfungsi seperti relay. Namun relay berfungsi juga sebagai mengatur. Kalau resistor hanya sebagai untuk mengantisipasi itu penahanan terhadap arus yang berlebih yang masuk, yang menyebabkan perusakan pada komponen. Yang selanjutnya, yang nomor 3, itu komponen dan fungsinya. Yang pertama, itu ada self temperature controlling atau glow plug. Nah, fungsi dari self temperature controlling glow plug yaitu untuk memanaskan mesin diesel pada saat dingin agar dapat dinyalakan dengan lebih mudah. Nah, glow plug mempunyai koil panas yang terdiri dari 3 koil, yaitu break coil, balance coil, dan arrest coil, yang semuanya dihubungkan secara seri. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat pada gambar yang ada pada PPT atau pada layar monitor masing-masing, di situ ada gambar glow plug. Nah, glow plug tersebut terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada break coil yang terletak di atas bagian kanan kiri. Selanjutnya ada arrest coil terletak bagian atas kanan. Selanjutnya ada balance coil terletak bagian tengah bawah. Nah, selanjutnya itu ada resistor glow plug. Nah, resistor glow plug terdiri dari 2 hambatan, yaitu resistance yang dihubungkan secara seri. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang dibutuhkan oleh glow plug untuk proses pemanasan. Nah, cara kerja kontrol resistor atau glow plug mempunyai hubungan timbal balik atau paralel dan berhubungan seri dengan controller resistor, menyebabkan glow plug menjadi membara. Nah, seperti yang ada di gambar di layar, itulah seperti gambar resistor yang fungsi untuk mengatur nantinya arus listrik yang dibutuhkan oleh glow plug untuk memanaskan ruang bakar. Nah, resistor juga berpengaruh besar untuk terjadinya pemanasan pada suhu ruang bakar nantinya. Next, selanjutnya itu ada sensor temperatur air. Nah, sensor ini sama seperti yang digunakan dalam sistem pemanasan tipe variabel delay. Namun, sensor temperatur air termistor pada blok silinder. Nah, tahanan listrik dari termistor berubah dengan bervariasi sesuai temperatur air pendingin. Nah, timer preheating mendeteksi perubahan ini dalam bentuk tahanan dan mengontrolnya lebih lamanya pemanasan dan lamanya lampu indikator. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat pada gambar yang ada di layar masing-masing, di situ ada di bagian sensor water temperature sensor, di bagian dalamnya, di bagian ujung sebelah kanan terdapat termistor. Nah, termistor inilah yang digunakan untuk mendeteksi suhu intinya. Selanjutnya ada preheating timer.
Nah, preheating timer memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu preheating timer menerima informasi temperatur air pendingin dari sensor temperatur air dan menyebabkan lampu indikator menyala sesuai dengan temperatur pendingin. Selanjutnya akan dibahas lagi nanti mengenai grafiknya ya. Itu kalau di grafik kita lihat ada waktu dari T1 lampu indikator glow. Itu yang kedua atau yang B fungsinya itu preheating timer mengontrol waktu pemanasan pendahuluan sesuai lamanya T2 selama relay glow plug nomor 2 on sesuai dengan temperatur air dingin atau lamanya T3 glow plug relay nomor 1 on sesuai dengan tegangan yang digunakan pada glow plug. Nah, maksud dari on tersebut itu sesuai dalam kurung sesuai dengan tegangan yang digunakan pada glow plug. Jadi kalau glow plug membutuhkan tegangan maka dia akan on. Tapi jika glow plug tidak membutuhkan tegangan maka relay juga akan off. Selanjutnya ada fungsi dari preheating timer ya. Yaitu preheating timer juga mengontrol waktu glow yang mana lamanya dari T2 selama glow plug relay nomor 2 on. Yang keempat, fungsi dari yang keempat yaitu dari preheating timer ya. Ya fungsinya ketika mesin sedang berputar maka preheating timer menyebabkan kedua glow plug relay nomor 1 dan nomor 2 on. Nah, yang fungsinya itu timer adalah menerima informasi temperatur air pendingin melalui sensor temperatur air dan menjadikan lampu indikator glow plug on selama waktu T1 dan relay glow plug dalam waktu T2 yang sangat tergantung pada temperatur air pendingin. Lamanya T1 dan TA berbeda tergantung pada model kendaraan. Oleh karena itu, ikuti petunjuk sesuai buku pedoman reparasi. F. Bila atau yang terakhir ya, bila mesin telah hidup sesuai tegangan normal atau air protect, regulator timer akan menghentikan arus listrik ke glow plug dan lampu indikator glow plug. Nah, seperti fungsi dari yang nomor 4 tadi yang mengenai preheating timer. Nah, di sini ada proses pemanasannya, ada glow indicator lighting seperti yang dilihat pada tabel, ada grafiknya. Di situ grafik duration second atau waktu yang butuhkan untuk memanaskan ruang bakar, ada untuk mendinginkan lah atau untuk memanaskan juga bisa. Ada 1, 2 sampai 6 detik. Namun di cooling temperaturnya ada di atas 70 derajat lebih. Di nomor 2 kayak gitu juga. Di nomor ini juga sama. Namun di sini menggunakan sistem Voltec. Nah, waktu yang di grafik 1 yaitu menggunakan time 1 dan di sini udah on relaynya tapi menggunakan time yang kedua. Nah, di sini masih on time seperti di T3 ya. Nah, ini gambar bagian poin kelima dari komponen fungsi yaitu operation. Nah, cara kerjanya itu yang pertama shutter switch on. Nah, bila shutter switch diputar ke on, preheating timer menjadi lampu indikator off. Nah, bila periode waktu telah ditentukan oleh tegangan yang melalui tegangan glow plug. Yang keempat, apabila shutter switch tidak sengaja bergerak ke kiri dari posisi on ketika mesin belum bekerja. Selanjutnya saat mesin dihidupkan atau start, yang kece setelah mesin dihidupkan. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya dari 6 poin yang kita bahas awal tadi. Selanjutnya itu cara kerja sistemnya Superglow. Nah, cara kerja sistemnya Superglow yang pertama itu sensor suhu. Nah, sensor suhu ini bertugas untuk mendeteksi suhu lingkungan sekitar mesin serta suhu mesin itu sendiri. Nah, sensor suhu ini sangat berpengaruh besar terhadap mesin diesel karena mesin diesel memerlukan suhu yang lebih panas atau yang lebih tinggi untuk memanaskan ruang bakar. Bahwasanya kita tahu dalam konsep pemanasan dari diesel atau ruang bakar pada diesel tidak membutuhkan busi, tapi mereka akan membutuhkan misalnya itu suhu yang lebih panas karena di dalam ruang bakar tersebut juga membutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Maka dari itu di bagian atas piston di kepala piston terdapat ruang bakar yang berfungsi nanti untuk memanaskan atau memberi tekanan yang lebih kepada ruang bakar. Dan juga di sensor suhu inilah
yang bertugas nanti untuk mendeteksi suhu lingkungan sekitar. Nah, bila suhunya panas, maka sensor suhu akan mendeteksi dan juga mengirimkan sinyal kepada sensor temperatur bahwasanya tidak butuh temperatur yang terlalu tinggi untuk memanaskan bahan bakar. Namun jika suhunya masih dingin, maka dari hal tersebut sensor suhu mengasihkan kode kepada temperatur bahwasanya pembakaran di dalam ruang bakar membutuhkan suhu yang panas. Nah, suhu panas tersebut akan dipanaskan oleh glow plug istilahnya. Selanjutnya B, pemanasan awal. Nah, pada tahap ini pemanasan tambahan akan mulai menghangatkan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, pemanasan awal ini sama juga dengan glow plug. Nah, glow plug tersebutlah yang akan memanaskan ruang bakar. Selanjutnya ada yang C, pemanasan busi pemanas, yaitu glow plug. Nah, glow plug adalah sebuah busi yang dilengkapi dengan pemanas. Nah, glow plug tersebutlah yang berfungsi untuk memanaskan ruang bakar yang ada pada ruang bakar di sel. Namun itu juga tergantung pada penggunaan mesin masing-masing, karena ada juga sebagian yang tidak membutuhkannya karena ruang bakar tersebut sudah memiliki tekanan yang besar sehingga bisa menciptakan suhu yang lebih tinggi tanpa bantuan dari komponen-komponen tambahan. Selanjutnya ada D, yaitu pengaturan waktu pemanasan. Durasi pemanasan glow plug biasanya diatur secara otomatis oleh sistem berdasarkan pada suhu mesin dan suhu lingkungan. Nah, pengaturan waktu pemanasan tersebut itu juga tergantung dari relay dan juga resistor. Nah, akan diatur sesuai dengan suhu yang dibutuhkan secara otomatis. Seperti fungsi dari sensor suhu yang kita pelajari dari poin A tadi, dari cara kerja sistem Newsper Glow. Nah, selanjutnya E, penyemprotan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang disemprotkan akan langsung terpapar oleh suhu tinggi yang dihasilkan oleh glow plug, memicu pembakaran. Nah, sebagaimana yang telah ketahui, bahwasanya untuk penyemprotan bahan bakar dengan udara itu berbeda kalau pada motor diesel. Namun pada motor bensin yang kita lihat, di motor bensin memang campuran bahan bakar dan udara memang dicampurkan lalu disemprotkan ke ruang bakar. Tapi kalau di diesel itu berbeda. Di diesel yang akan dipadatkan, akan dipanaskan dulu yang pertama adalah udara atau bahan bakar. Udara. Jika udara sudah padat dan juga sudah mencapai suhu yang diinginkan, maka bahan bakar akan disemprotkan. Maka di situ adalah akan terjadi ledakan yang membuat piston turun ke bawah. Dan di situ juga akan menyebabkan mesin akan bekerja. Nah, selanjutnya di F, pengapian dan operasi mesin. Proses ini memicu siklus pembakaran dalam mesin, diesel dan menghidupkan mesin. Nah, pengapian dan operasi mesin ini itu memiliki proses siklus. Ya, siklus ini seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa siklus pada motor diesel, ada langkah hisap, ada langkah kompresi, ada langkah usaha, dan ada langkah buang. Nah, pada langkah hisap, yang pertama kali dihisap oleh ruang bakar, yaitu oleh piston ya, yaitu udara. Setelah udara dihisap, lalu dikompresi melalui piston mendorong dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dan udara akan dimanfaatkan semapat-mapatnya sehingga suhu yang dibutuhkan tercapai. Setelah suhu yang dibutuhkan telah tercapai, maka di situ akan timbul langkah usaha. Nah, pada saat sebelum langkah usaha, maka injektor atau nozzle akan menyemprotkan bahan bakar, sehingga bahan bakar akan disemprotkan ke dalam ruang bakar dan menjadi ledakan. Nah, setelah ledakan baru terjadi langkah buang. Langkah buang itu yaitu merupakan sisa pembakaran atau ledakan dari langkah usaha tadi. Selanjutnya yang H, pengawasan suhu. Selama operasi mesin, sistem Newsper Glow terus memantau suhu mesin. Nah, jika suhu mesin turun di bawah ambang batas tertentu, sistem akan secara otomatis mengaktifkan kembali pemanasan glow plug untuk menjaga suhu optimal. Nah, selanjutnya jenis-jenis sistem Newsper Glow. Berikut adalah beberapa jenis sistem Newsper Glow pada motor diesel berdasarkan penjelasannya. Yang pertama adalah sistem pemanasan busi pemanas atau glow plug heating system. Nah, sistem ini menggunakan busi pemanas atau glow plug yang terletak di dalam ruang bakar motor diesel. Yang B, jenis-jenisnya yaitu sistem pemanasan pressure combustion atau chamber.
atau istilahnya bahasa Inggrisnya itu Procombustion Chamber Heating System. Nah, perkombustisionan kamber ini dipanaskan menggunakan elemen pemanas atau busi pemanas, sehingga menciptakan kondisi yang optimal untuk pembakaran bahan bakar. Selanjutnya ada sistem pemanasan intake air atau intake air heating system. Nah, udara masuk ke dalam ruang bakar dipanaskan sebelum mencampur dengan bahan bakar untuk mengingatkan suhu udara atau menghangatkan ya suhu udara masuk dan mempercepat proses pembakaran. Selanjutnya dari poin D, dari nomor 5 tadi jenisnya, itu ada jenis sistem pemanasan full injector atau full injector heating system. Nah, pada sistem ini bagian full injector yang berfungsi menyebabkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dipanaskan. Selanjutnya E, sistem pemanasan combustion chamber atau combustion chamber heating system. Pada sistem ini ruang bakar motor diesel dipanaskan secara keseluruhan. Selanjutnya ada F, sistem pemanasan lanjutan. Fitur ini mencakup penggunaan sensor suhu yang lebih efektif atau lebih sensitif dan kontrol yang lebih cerdas untuk mengatur proses pemanasan secara lebih akurat. Nah, yang selanjutnya itu sistem pemanasan variabel. Nah, fitur pemanasan variabel memungkinkan sistem untuk lebih responsif terhadap kondisi lingkungan yang berubah dan mengoptimalkan kinerja pemanasan sesuai dengan sistem saat ini. Nah, kita masuk ke poin terakhir ya, letak dan arti kode sistem NuSpeglo. Yang pertama, letak kode sistem NuSpeglo atau NSG pada motor diesel biasanya terletak pada label plat nama yang dipasang di mesin. Label ini biasanya berisi informasi tentang model mesin, nomor seri, dan juga kode NSG. Nah, arti kodenya, yang pertama, kode NSG terdiri dari 3 digit. Yang pertama, digit pertama menunjukkan generasi sistem new system Superglow. Saat ini terdapat 2 generasi pertama dan generasi yang kedua. Yang kedua, digit kedua menunjukkan tingkat sistem Superglow. Saat ini terdapat 3 tingkatan dasar, menengah, dan tinggi. Yang terakhir itu ada digit ketiga menunjukkan variasi sistem Superglow. Nah, digit ketiga menunjukkan variasi sistem Superglow. Setiap tingkat memiliki beberapa variasi dengan fitur yang berbeda. Contoh, kode NSG atau Superglow 231 menunjukkan generasi kedua, yang 3 tingkat tinggi, yang pertama variasi dasar. Nah, selanjutnya dari kesimpulan dari penyampaian materi tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, mesin diesel telah digunakan selama lebih dari 1 abad dan selama ini sistem pemanasan awal ruang bakar telah mengalami banyak perkembangan. Nah, yang kedua, sistem Superglow adalah suatu sistem di mana pemanasan pendahuluan dapat berlangsung dengan cepat dengan maksud adanya glow plug yang dapat mengontrol temperatur sendiri untuk mempermudah waktu menghidupkan mesin sebagai tambahan untuk mempercepat kerjanya pemanasan. Yang ketiga, komponen dan fungsinya antara lain self temperature, controlling glow plug, resistor glow plug, sensor temperatur, operating timer, operation atau eksekusi atau penggunaannya. Yang keempat, sistem ini memungkinkan mesin diesel dapat dihidupkan dengan cepat dan tanpa masalah pada bagian berbagai kondisi lingkungan. Yang kelima, ada beberapa jenis sistem Superglow pada motor diesel serta penjelasannya. Sistem pemanasan busi pemanas atau glow plug heating system, ternyata sistem pemanasan pre-combustion chamber atau pre-combustion chamber heating system, ini sistem pemanasan intake air atau intake air heating system. Nah, selanjutnya ada kode sistem Superglow pada motor diesel biasanya terletak pada label plat nama yang dipasang di mesin. Label ini biasanya berisi informasi tentang model mesin, nomor seri, dan kodenya. Nah, itulah penjelasan bagaimana sistem materi di sistem Superglow. Itu kita memiliki 6 poin yang kita bahas tadi ya. 6 poin, yaitu bagaimana sejarah sistem Superglow, prinsip Superglow, komponen dan fungsinya, caranya sistem Superglow, jenis-jenis sistem Superglow, dan terakhir letak dan arti kode sistem Superglow. Nah, itulah yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini dalam menyampaikan materi tentang sistem Superglow. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menonton video saya ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.